Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan memahami tentang akikah, kurban, dan penyembelihan hewan. Setiap ibadah memiliki makna dan waktu yang istimewa. Begitu pula dengan akikah dan kurban. Dua amalan yang sama-sama melatih rasa syukur dan kepedulian. Namun bagaimana jika keduanya datang bersamaan sementara kemampuan kita terbatas? Bagaimana ya? Yuk kita simak video berikut. Perencanaan proyek. Banyak masyarakat yang melaksanakan ibadah kurban atau akikah. Namun terkadang masih terdapat kesalahan atau ketidakpahaman dalam aspek syariat. Misalnya kondisi hewan, tata cara penyembelihan, pembagian daging, atau prioritas antara kurban dan akikah. Kami akan memilih infografis digital interaktif untuk membahas kasus ini karena media ini menarik secara visual, mudah dipahami, dan efektif menyampaikan informasi penting tentang kurban dan akikah secara ringkas. Selain itu, bentuk interaktifnya membuat audiens lebih tertarik dan aktif belajar, serta dapat diakses dengan mudah melalui perangkat digital seperti handphone atau laptop. Yang pertama, analisis dalil. Akikah, hadis. Rasulullah bersabda, setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelihkan untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kurban, Al-Quran. Dalam surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Quran surah Al-Kautsar ayat 2. 3 perbedaan mendasar antara kurban dan akikah pada aspek waktu pelaksanaan. Kurban dilaksanakan pada saat Idul Adha 10-13 Zulhijjah. Sedangkan akikah pada saat setelah bayi lahir, disunahkan hari ke-7. Pada aspek hukum, hukumnya pada kurban yaitu sunnah muakkadah bagi yang mampu. Sedangkan akikah hukumnya sunnah muakkadah bagi orang tua bayi. Pada aspek perlakuan terhadap daging, umumnya pada daging kurban tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan upah kepada penyembelih, dan disunahkan dibagikan kepada fakir miskin, kerabat, dan tetangga, terutama dalam keadaan mentah. Pada akikah, umumnya daging boleh dimasak terlebih dahulu, lalu dibagikan kepada kerabat dan tetangga. Boleh juga diantar dalam keadaan matang sebagai bentuk jamuan. Intinya, perlakuan daging kurban lebih berfokus pada pembagian sosial, sedangkan akikah lebih pada jamuan dan rasa syukur keluarga. 3 syarat kunci penyembelihan. A. Pada orang yang menyembelih harus muslim, berakal, dan mengucapkan basmalah saat menyembelih serta ahli kitab dalam konteks penyembelihan halal. B. Pada alat yang digunakan harus tajam, yang dapat memotong 3 saluran utama pada leher hewan, yaitu pertama, saluran pernapasan, yaitu tenggorokan, saluran udara yang menuju ke paru-paru, yang kedua, saluran makanan, yaitu kerongkongan, saluran pencernaan yang menuju ke lambung, ketiga, 2 pembuluh darah, arteri karotis dan vena, pembuluh darah utama di leher yang mengalirkan darah ke kepala dan otak. C. Jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi, apa konsekuensi syar'inya? Sembelihan tersebut menjadi tidak sah dan dagingnya dihukumi haram, seperti bangkai untuk dimakan. Prioritas kasus. Pak Anton hanya memiliki dana untuk satu ibadah, yaitu kurban atau akikah anaknya. Kasus tersebut pernah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Beliau menjelaskan bahwa akikah berkaitan langsung dengan hak anak yang baru lahir, sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran dan untuk menghilangkan gangguan dari segi maknawi dari bayi tersebut. Sedangkan kurban hukumnya sunnah muakkad, yang dilakukan setiap tahun bagi yang mampu, sehingga dapat ditunda ke tahun berikutnya jika belum mampu. Kami sangat membenarkan dan setuju dengan pernyataan tersebut, tetapi kami memiliki tambahan dan sedikit sudut pandang yang berbeda, di mana menurut kami ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Salah satunya dari segi waktu dan kondisi. Apabila terjadi pada waktu yang tidak berdekatan dengan Hari Raya Idul Adha, maka tentu Pak Anton harus mengutamakan akikah, karena kurban hanya bisa dilaksanakan saat waktu yang telah ditentukan tiba, yaitu saat 10 Zulhijjah. Namun, apabila terjadi saat menjelang Hari Raya Idul Adha dan kondisinya memungkinkan untuk Pak Anton mengumpulkan uang kembali, maka hendaklah Pak Anton mengutamakan ibadah kurban,
karena ibadah tersebut hanya terjadi saat 1 tahun sekali, sesuai waktu yang ditentukan dan sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, apabila terjadi saat waktu yang sama, namun kondisinya berbeda, terdapat masalah ekonomi sehingga tidak dapat menabung di kemudian hari, maka hendaklah Pak Anton mendahulukan akikah, karena kembali lagi bahwa akikah adalah kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap orang tua, serta merupakan bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, meskipun hukumnya sunnah muakkad, tetapi akan sangat bagus apabila kita melakukannya. Bagaimana ibadah kurban dan akikah dapat menumbuhkan kepedulian sosial? Ibadah kurban dan akikah dapat menumbuhkan kepedulian sosial melalui pembagian daging kepada mereka yang membutuhkan, yang membantu mempererat tali persaudaraan, menumbuhkan empati, dan mengurangi kesenjangan sosial. Kedua, ibadah ini mendorong umatnya untuk berbagi rezeki dan mensyukuri nikmat dengan cara mewujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya ungkapan kata. Hikmah apa yang dapat diambil dari perintah menyembelih hewan dengan tata cara baik? Menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap makhluk hidup, kedisiplinan dalam mengikuti syariat, dan meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, serta mendapatkan manfaat kesehatan dari daging yang higienis. Kesimpulan yang dapat kita peroleh adalah yang pertama, kurban dan akikah sama-sama ibadah penyembelihan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kurban menunjukkan kepedulian sosial, sedangkan akikah bentuk rasa syukur atas kelahiran anak. Yang ketiga, semua penyembelihan harus dilakukan sesuai syariat agar daging yang kita konsumsi halal dan menghargai hewan serta menciptakan penuh makna ibadah. Terima kasih sudah menyimak video kami hingga detik ini. Melalui proyek infografis digital interaktif ini, kami belajar bahwa ibadah kurban dan akikah memiliki makna yang sangat dalam, bukan hanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, tetapi juga sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Dengan menyajikan materi ini secara visual dan interaktif, kami berharap masyarakat, khususnya generasi muda, dapat lebih mudah memahami dan mengamalkan nilai-nilai kebaikan di balik kedua ibadah tersebut. Semoga karya ini bisa menjadi sarana dakwah kecil yang bermanfaat dan menumbuhkan semangat untuk terus bersyukur serta berbagi dengan sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.